Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Haida dengan NIM 2304411446 dari Prodi Informatika, Fakultas Teknik Komputer, Universitas Cokro Aminoto, Palopo. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, kesempatan, dan kesehatan. Selawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai adab bermedia sosial dalam Islam. Nah, di era digital seperti sekarang, hampir semua orang menggunakan media sosial seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook, dan aplikasi media sosial lainnya. Nah, media sosial memang memberikan banyak manfaat, akan tetapi juga bisa membawa dampak buruk apabila tidak digunakan dengan baik dan bijak. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita harus memahami adab dalam bermedia sosial agar aktivitas kita bernilai ibadah dan tidak merugikan orang lain. Nah, adab bermedia sosial adalah salah tata krama, etika, ataupun aturan yang harus kita terapkan ketika menggunakan media sosial sesuai dengan ajaran Islam. Nah, adab bermedia sosial dalam Islam mengajarkan bahwa setiap perkataan dan perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut juga berlaku untuk apa yang kita tulis, komentar, bagikan, ataupun unggah di media sosial kita. Nah, sebagai seorang muslim, kita tidak hanya dituntut menjadi pengguna media sosial yang aktif, tetapi juga menjadi pengguna yang bertanggung jawab, jujur, santun, dan membawa manfaat, berkah untuk dunia dan akhirat kelak. Mengapa adab bermedia sosial itu sangat penting? Nah, ada 5 poin mengapa sosial media adab bermedia sosial itu penting. Nah, yang pertama, menjaga nama baik kita sendiri. Nah, yang kedua itu menjaga kehormatan orang lain. Nah, yang ketiga, mencegah penyebaran hoaks dan fitnah. Nah, yang keempat itu menjaga persatuan dan kerukunan. Dan yang terakhir itu mendapatkan pahala jika bermedia sosial digunakan untuk menyebarkan ilmu dan kebaikan. Nah, media sosial dapat menjadi ladang pahala apabila digunakan untuk berdakwah, berbagi ilmu, memberikan motivasi, atau membantu sesama. Sebaliknya, jika media sosial juga bisa menjadi sumber dosa apabila digunakan tidak baik dan disalahgunakan, terutama dalam menyebarkan kebencian, fitnah, atau berita hoaks, atau informasi palsu. Nah, adapun beberapa adab bermedia sosial menurut Islam. Berkata baik-baik dan sopan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik dan sopan. Berkata baik ataupun diam, daripada berbicara tapi justru itu melontarkan fitnah dan menjadi bumerang untuk kita dan diri kita sendiri dan orang lain. Jadi lebih baik diam, diam lebih baik daripada berbicara itu tidak sesuai fakta. Nah, artinya ketika ingin menulis komentar atau membuat unggahan di media sosial, gunakan kata-kata yang sopan dan baik dan tidak menyakiti atau menyinggung orang lain. Nah, yang kedua, memeriksa kebenaran atau informasi yang disebut tabayun. Sebelum membagikan cerita, kita harus memastikan bahwa informasi tersebut benar dan nyata sumbernya. Jangan mudah percaya dengan berita yang belum jelas sumbernya karena bisa menyebabkan fitnah atau kayak merugikan orang lain. Belum pasti tapi kita sudah menyebarkannya ke orang lain tanpa mengetahui sumber dan keaslian dari informasi yang kita dengar dari seseorang. Nah, yang ketiga, tidak menyebarkan hoaks. Menyebarkan berita bohong termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam.
Karena itu, biasakan membaca isi berita terlebih dahulu dan mencari sumber yang terpercaya sebelum membagikannya ke orang lain. Seperti yang sudah saya bilang yang nomor 2 tadi itu. Hampir mirip dengan ini karena dia berkaitan sama-sama menyebarkan informasi yang tidak terbukti nyata dan itu menjadi fitnah. Itu sangat merugikan bagi diri kita sendiri dan orang lain yang kita fitnah itu. Kita cerita kesana kemari padahal itu belum pasti dan belum nyata adanya berita ini. Mungkin saja orang yang datang memberikan kita informasi itu mungkin mereka ada perselisihan sehingga ia memiliki dendam, kemudian membuat berita hoax dan kemudian kita percaya akan berita itu, kemudian kita terpengaruh memberikan berita yang tidak nyata adanya. Nah, untuk yang kelima, menjaga privasi, untuk yang keempat, menghindari ghibah dan fitnah. Media sosial sering digunakan untuk membicarakan keburukan orang lain. Islam melarang ghibah atau mengunjing karena dapat menyakiti perasaan orang lain dan merusak persaudaraan. Nah, yang kelima, menjaga privasi diri dan orang lain. Itu sangat penting ya teman-teman. Tidak semua hal perlu dipublikasikan. Kita juga harus meminta informasi sebelum menggunakan foto atau video orang lain. Nah, menggunakan media sosial untuk hal yang bermanfaat, misalnya berbagi ilmu, berdakwah, menyebarkan motivasi, semangat, mengingatkan waktu beribadah, seperti sholat atau membaca Al-Quran, dan mengingatkan hal-hal yang mengarah ke kebaikan. Kemudian berbagi informasi pendidikan, dan membantu orang lain yang membutuhkan, seperti membuka donasi atau menginformasikan hal yang baik dan bisa membantu orang lain yang minim akan pengetahuan di media sosial, terutama kayak bencana. Nah, orang-orang tidak tahu dan kita memanfaatkan media sosial kita untuk mengunggahnya agar orang lain termotivasi, membantu, berdonasi dalam bentuk apapun itu. Intinya orang lain bisa membantu keluarga kita yang terkena bencana itu, yang tanpa sepengetahuan orang yang terkena bencana itu, kita bisa menolongnya melalui mengunggahnya di media sosial. Nah, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak menghina orang lain di kolom komentar. Itu termasuk menjaga ketikan kita. Jangan mentang-mentang nanti ada orang yang sudah mengetik hal buruk mengenai video seseorang itu, terus kita ikut-ikutan. Ya guys, jangan ya, itu nggak baik. Nah, yang kedua, tidak ikut menyebarkan berita yang belum tentu benar. Nah, itu yang sudah saya jelaskan dari tadi. Jangan disebarluaskan sebelum mengetahui sumbernya. Nah, yang berikutnya, menggunakan bahasa yang sopan ketika berdiskusi. Nah, terutama itu kita dalam berbicara atau mulai beradaptasi dengan seseorang, baik itu yang di bawah umur kita, ataupun di atas umur kita, ataupun yang sebaya dengan kita, ya sebaiknya jangan menggunakan kata-kata kasar atau kata-kata yang membuat dia tersakiti. Ya, kita harus sopan. Ya, meskipun mungkin akan beliau lontarkan, tapi kita jangan ikut-ikutan ya. Nah, di sini menghargai perbedaan pendapat. Nah, kalian jangan sampai berdebat hanya karena perbedaan pendapat. Kan itu semua masih bisa didiskusikan, masih bisa dialokasikan, masih bisa dimusyawarahkan dengan baik. Semoga mana tahu itu bisa ambil tengah-tengahnya dari pendapat beliau dengan pendapat kita. Nah, membatasi penggunaan media sosial agar tidak melalaikan ibadah dan belajar. Nah, kita harus membatasi menggunakan media sosial. Jika sudah waktunya sholat, kita sholat. Dan jika memang bermedia sosialnya tidak terlalu mendesak dan tidak terlalu berkepentingan, sebaiknya kita kayak baca Al-Quran, atau sekalipun kita tidak berkepentingan tapi pengen bermedia sosial, ya kita buka-buka dakwah. Banyak kok yang ustazah yang aktif bermedia sosial kan berdakwah di media sosial. Dan ya,
ini mengunggah konten yang positif dan bermanfaat. Nah, untuk kita yang suka aktif dalam bermedia sosial, yang bikin konten kreator itu, ya sebaiknya kalian mengunggah video atau foto yang sopan, video yang dalam berbicara video kalian itu berbicaranya dengan nada yang sopan, halus, lembut, jangan yang kasar atau kayak ya kalau masalah teriaknya itu kan dari nada bicaranya kita. Kalau untuk bahasa yang kita lontarkan itu ya dari hatinya kita, jadi itu harusnya lebih sopan, lembut, ya, yang intinya tidak kasar dan tidak menyinggung orang lain. Nah, oke, untuk mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk materi yang saya bawakan ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, media sosial hanyalah sebuah alat. Dampaknya bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Sebagai mahasiswa muslim, memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya itu sangat penting. Menghindari hoaks dan ghibah, menjaga privasi serta memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan kebaikan. Semoga kita semua dapat menjadi pengguna media sosial yang bijaksana, yang baik, yang sopan, dan menjadikan setiap aktivitas digital sebagai amal ibadah untuk dunia dan akhirat kita kelak yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. See you next video, guys.